Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5021217. Mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio MPD pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas materi tentang elemen-elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. A. Elemen kurikulum 2013. Ada 4 elemen dalam Standar Nasional Pendidikan yang mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, yaitu 1. Standar kompetensi lulus (SKL), 2. Standar isi, 3. Standar proses, dan keempat standar penilaian. 4 elemen tersebut merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pendidikan di Indonesia. 1. Standar kriteria kelulusan. Standar kompetensi kelulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. 2. Standar isi. Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada perubahan ini, standar isi yang mengacu pada kompetensi yang dulunya diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kompetensi. 3. Standar proses. Menurut Kemendikbud, dalam materi pelajaran guru implementasi kurikulum 2013 untuk SMA, MA, mata pelajaran geografis, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarya kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 4. Standar penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian belajar atau learning outcomes. B. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar. Modul pembelajaran berisi paduan untuk guru, asisten dalam hal ini orang tua atau wali dari siswa itu sendiri. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitik beratkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Jadi tidak luas tetapi mendalam. Nah, dalam kurikulum darurat ini akan ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran agar para guru dan peserta didik dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk lanjutan pembelajaran tingkat selanjutnya. C. Elemen-elemen kurikulum merdeka. 1. Akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara sopan dan santun. 2. Sikap pengutamaan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Elemen-elemen kurikulum merdeka. 3. Kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimedia, lisan, tulis, visual, audio visual untuk berbagai tujuan atau genre dan konteks. 4. Kemampuan literasi, berbahasa, bersastra, dan bernalar kreatif, kritis kreatif dalam belajar dan bekerja. 5. Kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka.
merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat perkembangan peserta didik, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan yang keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi kurikulum Merdeka. 1. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. 2. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. 3. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Konsep keilmuan dan jalur, dan C. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar proses kurikulum Merdeka. Pasal 2 ayat 1, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kedua, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.